Hidup itu seperti bersepeda. Kalau ingin menjaga keseimbanganmu, maka kamu harus tetap bergerak maju. Pernyataan tersebut berlaku juga untuk sebuah negara. Jika kita menganalogikan, tidak bisa sebuah negara mengalami kemajuan yang baik jika tidak berani untuk melakukan revolusi ataupun inovasi terhadap sistem-sistem yang ada di dalamnya, termasuk sistem pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Intan Auliatuningrum sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, memiliki tugas untuk menyelesaikan atau untuk merangkum bagaimana perjalanan perdebatan kita pada hari ini dan juga untuk memaparkan skenario terbaik yang telah ditawarkan oleh tim kami. Tujuan utama dari mosi ini telah selaras atau telah sama dengan tujuan utama yang dimiliki oleh tim kami, yaitu untuk menyiapkan angkatan kerja yang siap untuk menyambut revolusi 4.0, di mana nantinya dengan mekanisme utama yaitu mengefisiensikan waktu belajar dan menjadi 2 hari per minggu dan 3 hari pengembangan yang tetap dilakukan oleh siswa dan juga diawasi oleh guru. Sebelumnya, saya akan menjawab kekhawatiran dari tim kontra jika adanya pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung bahwasanya waktu yang sedikit ini belum tentu bisa memaksimalkan atau mampu untuk mewadahi seluruh bagian akademik atau pelajaran yang harusnya diterima oleh siswa. Izinkan saya menyampaikan para example atau contoh negara yang berhasil menerapkan bagaimana efisiensi waktu belajar yang sangat sedikit atau jauh lebih sedikit daripada negara yang diterapkan di Indonesia saat ini bisa berhasil menjadi negara yang memuncaki tingkat pendidikan terbaik di dunia. Negara-negara Skandinavia seperti contohnya Finlandia, Norway, dan beberapa negara lainnya yang sampai saat ini berhasil 3 kali berturut-turut menjadi negara dengan ranking tertinggi dalam bidang pendidikan. Ini juga terbukti dengan tingginya angka perkembangan dan indeks hidup dari masyarakat yang ada di negara tersebut. Dan di mana mereka selama ini menerapkan sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem John Dewey. Sistemnya adalah belajar dengan mempraktekannya. Dan ini merupakan salah satu sistem yang kami rancang atau kami harapkan dapat diimplementasikan apabila kita tetap berdiri pada status pro. Yang kedua, kami akan membuktikan bahwasanya efisiensi dari waktu pembelajaran ini akan merealisasikan teori taksonomi Bloom. Kita mengetahui bahwasanya taksonomi Bloom merupakan salah satu teori yang dipegang teguh pada setiap institut pelajaran atau institut pendidikan yang ada di dunia, di mana tingkatan paling rendahnya ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Kita bandingkan atau kita kontekskan jika ini terjadi status quo di Indonesia saat ini yang kita rasakan, di mana sistem pendidikan Indonesia menjejali siswanya atau mahasiswanya dengan mata kuliah dan pelajaran yang sangat berat atau sangat banyak. Bahkan sampai hari Sabtu tetap ada pelajaran pada beberapa sekolah. Kita akan melihat bahwasanya nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tersebut tidak sempat untuk dieksplorasi oleh mahasiswa itu sendiri atau tidak sempat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini hanya akan mengakibatkan teori taksonomi Bloom tadi hanya mencapai pada tingkat kedua, yaitu dari remembering hanya understanding, di mana para siswa akan lebih sibuk untuk mengingat dan mencoba untuk menjawab pertanyaan dalam soal-soal dan persiapan ujian, sehingga tidak memiliki waktu yang baik untuk menginterpretasikannya sebagai sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat dan juga mampu untuk mengembangkan dirinya, di mana nilai-nilai tersebut hanya akan ada di pikiran tanpa mampu untuk dikembangkan. Baiklah, ada beberapa orang yang mampu mengembangkannya, namun akan lebih banyak orang yang hanya menganggapnya sebagai sebuah materi yang harus dikuasai dan menjadi bahan ujian. Ini kita dapat buktikan dengan tingginya angka pengangguran yang akan saya jelaskan kemudian. Kita juga mengenal teori 4C, di mana teori 4C ini sangat berlaku dan sangat dipromosikan untuk menyambut abad 21. Intinya adalah keterampilan personal sosial yang terdiri dari critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Jika kita menerapkan mosi ini, yaitu mekanisme 2 hari belajar, 3 hari pengembangan, maka kita akan mendapatkan siswa-siswa yang mampu dan siap bersaing untuk melatih skill yang mendunia dan juga memenuhi kebutuhan lapangan yang saat ini dibutuhkan di revolusi 4.0, di mana saat ini kita mengetahui bahwasanya tidak hanya berpikir, tidak hanya ilmu, tidak hanya ranking yang bisa menjamin kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan kualitas masyarakat, kualitas para mahasiswa dan siswa ini dengan cara mengizinkan mereka untuk menerapkan dan untuk melakukan applying, analyzing, evaluating, dan juga creating, atau bahkan mereka menciptakan sebuah lingkungan yang sesuai dengan teori taksonomi Bloom yang telah kami sampaikan dan berhasil untuk memenangkan revolusi 4.0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.